Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi dengan Ibu Nurul di sini pada pertemuan kelima dari mata kuliah patofisiologi, dan topik yang akan kita bahas kali ini mengenai kematian sel khususnya pada kondisi iskemia, infak, dan nekrosis. Ya, untuk standar kompetensi pada pertemuan kali ini yaitu yang pertama mengetahui definisi iskemia, definisi infak, dan nekrosis. Kemudian kalian harus mengetahui bagaimana proses terjadinya iskemia, infak, dan nekrosis. Iskemia ini merupakan kekurangan suplai darah pada area terlokalisasi, dan keadaan ini bersifat reversibel, yaitu jaringan kembali pada fungsi normal setelah oksigen dialirkan kembali kepadanya. Dan iskemia ini biasanya terjadi pada adanya aterosklerosis, yaitu penimbunan lipid atau lapisan lemak di tunika intima dan tunika media dari pembuluh darah. Jadi pembuluh darah itu punya lapisan ya. Lapisan-lapisannya itu antara lain ada tunika intima atau lapisan dalam, dan tunika media itu lapisan tengahnya. Nah, di lapisan-lapisan ini apabila terjadi aterosklerosis, maka lapisan lemak itu akan menempel pada tunika-tunika tersebut. Nah, setelah dia terjadi penempelan dari lipid atau lapisan lemak, maka dinding pembuluh darah lama-kelamaan akan menyempit sehingga akan terbentuk trombus. Nah, trombus ini akan dijelaskan pada pertemuan berikutnya. Nah, gejala klinik yang sering dirasakan ini berupa rasa sakit pada organ yang bersangkutan, baik pada saat melakukan aktivitas maupun pada saat istirahat. Ini biasanya gejala yang muncul pada pasien yang mengalami penyakit jantung. Nah, contohnya secara spesifik nama penyakitnya itu angina pectoris. Nah, kadang-kadang iskemia ini bisa berlanjut menjadi infak, yaitu kematian dari sel-sel akibat kekurangan oksigen, dan ini akan dijelaskan pada slide berikutnya. Baik, pada slide ini menjelaskan tentang apa sih penyebab dari iskemia. Nah, pada intinya itu penyebab iskemia itu ada 3, yaitu yang pertama aterosklerosis, kemudian ada vasospasmi, dan penyebab yang paling umum itu adalah stres psikologis. Nah, untuk aterosklerosis sendiri tadi sudah Ibu jelaskan ya di slide sebelumnya. Jadi aterosklerosis itu adalah penimbunan lapisan lemak pada lapisan di pembuluh darah. Kemudian bagaimana dengan vasospasme? Nah, selain aterosklerosis, penyebab lain itu adalah vasospasme atau spasma, itu artinya penyempitan, dan vaso itu pembuluh darah. Berarti ada penyempitan pembuluh darah atau adanya spasme di mana dinding pembuluh darahnya tiba-tiba mengalami kontraksi gitu ya. Jadi ada kontraksi pada dinding pembuluh darah. Nah, kemudian ada penyebab lain itu adalah stres psikologis. Jadi ini karena pengaruh hormon katekolamin ya, atau hormon untuk meningkatkan kerja dari pembuluh darah. Jadi hormon ini yang mempengaruhi bagaimana pembuluh darah itu bisa mengalami penyempitan, sehingga aliran atau suplai darah ke organ atau jaringan akan berkurang, dan kondisi ini adalah penyebab dari iskemia. Nah, pada slide berikutnya ini kita akan belajar tentang infak. Ya, infak ini adalah kondisi lanjutan dari iskemia. Jadi kalau iskemia itu tidak teratasi, maka infak itu akan segera terjadi. Nah, apa itu infak? Jadi infak dalam beberapa referensi ini disebutkan bahwa terjadi penutupan aliran darah di mana aliran darah tersebut mengalami penyumbatan, dan penyumbatannya total ya. Kalau iskemik itu tadi mungkin ada sebagian aliran darah yang bisa dialiri, artinya
sumbatannya masih longgar ya, artinya masih ada bagian yang bisa dialiri oleh darah. Tapi kalau kondisi infak ini adalah kondisi yang sudah uh, ter ter apa namanya tertimbun plak yang total, artinya di situ tidak ada aliran darah yang bisa lewat. Nah, kalau tidak ada suplai darah, maka sel-sel yang membutuhkan aliran darah untuk nutrisi, untuk oksigenasi dan lain sebagainya itu akan mengalami kematian. Makanya di sini terjadi kematian sel-sel yang diperdarahi. Nah, infak ini biasanya disebut juga dengan istilah nekrosis iskemik. Nah, pada slide berikut ini adalah jenis-jenis dari infak. Jadi infak itu ada 3 jenis ya. Yang pertama adalah infak pucat, kemudian ada infak hemoragis dan infak bakterial atau kita sebut dengan infak septik. Nah, penjelasan dari masing-masing infak ini, kalau infak pucat itu terlihat pada jaringan padat yang kehilangan sirkulasi arterialnya sebagai akibat dari iskemia. Sedangkan infak hemoragis atau infak merah lebih sering pada sumbatan vena atau pada jaringan yang mengalami bendungan. Kemudian infak bakterial atau infak septik ini merupakan terjadinya pertumbuhan bakteri yang umum terjadi dan mungkin ada di suatu area atau mungkin dibawa ke area tersebut. Jadi intinya bakteri itu muncul tidak khusus pada satu area saja, mungkin dia dibawa dari area yang lain atau kita sebut dengan penyebaran bakteri ya, atau kondisi sepsis. Sepsis itu artinya bakteri itu sudah menyebar ke seluruh organ lewat aliran darah. Nah, klasifikasi infak septik ini ditambahkan bila ada bukti infeksi bakteri pada area tersebut. Nah, contohnya kondisi gangren, yaitu di mana infak ini atau kematian sel ini diikuti oleh pertumbuhan bakteri. Baik, tadi sepintas kita memahami tentang definisi dari iskemik dan infak, jadi kita bisa tahu perbedaannya. Kemudian kita akan membahas tentang kematian sel. Kematian sel ini adalah konsep umum dari bagaimana nekrosis itu bisa terjadi. Jadi nanti setelah infak itu akan terjadi proses yang dinamakan nekrosis. Nah, sebelum kita bicara tentang nekrosis, maka kita akan belajar dulu tentang apa itu kematian sel. Jadi berdasarkan definisi dari berbagai sumber, kematian sel itu adalah peristiwa sel biologis berhenti menjalankan fungsinya. Nah, ini mungkin terjadi akibat adanya proses yang alami dari sel-sel lama yang sudah sekarat atau yang sel-sel yang sudah tidak terpakai lagi, dan sel-sel ini akan digantikan oleh yang baru. Atau mungkin akibat dari faktor-faktor seperti faktor penyakit, kemudian ada cedera pada organ yang lokal atau cedera kulit atau cedera pada organ tertentu, atau bahkan adanya kematian organisme di mana sel-sel tersebut merupakan bagiannya. Nah, pada kematian sel sendiri itu kerusakannya ini terjadi secara terus-menerus ya, dan biasanya dia bersifat irreversible, artinya dia tidak bisa muncul atau dia tidak bisa kembali menjadi normal, atau dia tidak bisa menjadi dia tidak bisa menjadi sel yang normal atau yang kita sebut irreversible, tidak bisa kembali. Dan akhirnya sel tidak memiliki kemampuan untuk memperbaiki kerusakan sehingga menyebabkan sel itu akan mati. Nah, di sini ada 2 macam kematian sel yang dibedakan berdasarkan morfologi dan perubahan fisiologis dari penyakit. Yang pertama itu adalah apoptosis dan yang kedua adalah nekrosis. Nah, 2 pola dasar dari kematian sel yaitu nekrosis sama apoptosis tadi. Kalau nekrosis ini dia terjadi setelah suplai darah itu hilang, atau dia terjadi setelah terpajarnya toksin, atau juga bisa ditandai dengan adanya pembengkakan sel, denaturasi protein, dan kerusakan dari organel-organel sel. Organel itu struktur-struktur sel ya. Jadi pada intinya kalau suatu sel itu tidak
terdapat suplai darah atau aliran darah, kemudian juga terkena toksik atau bahan yang menimbulkan racun, ataupun mungkin akan ada terjadi infeksi yang terlalu berlebihan, yaitu bengkak ya selnya. Kemudian ada bagian dari protein sel itu mengalami kehancuran atau denaturasi, dan bahkan adanya kerusakan pada struktur-struktur dari sel tersebut atau organel-organel sel. Nah, sementara apoptosis sendiri ini bisa disebut dengan kematian sel tipe 1 ya. Nah, kematian sel tipe 1 ini adalah bentuk kematian yang sudah terprogram. Artinya dia bisa fisiologis maupun patologis. Nah, kematian sel terprogram itu biasanya dimediasi oleh program intraseluler. Dan di sini dilakukan atau terjadinya apoptosis karena proses tersebut sudah diatur. Dan di sini akan memberikan keuntungan selama siklus hidup organisme. Misalnya, diferensiasi jari tangan dan kaki pada embrio manusia yang sudah berkembang terjadi karena sel-sel di antara jari-jari tangan itu saling bertumpuk. Hasilnya adalah digitnya terpisah. Kemudian ada juga pada hewan, yaitu selama perkembangan jaringan tumbuhan atau hewan-hewan multiseluler. Nah, sedangkan itu adalah kondisi fisiologis ya, sedangkan kondisi patologis itu terjadi kerusakan mutasi yang itu tidak bisa diperbaiki. Nah, apoptosis ini juga disebut dengan sel yang mengalami bunuh diri. Ya, jadi sel itu membunuh dirinya sendiri supaya sel yang lain itu bisa tetap hidup. Ya, jadi dalam konteks perkembangan sel apoptosis itu akan diinduksi untuk bunuh diri secara positif sementara. Bunuh diri secara positif ya. Artinya ini dia bunuh diri demi kelangsungan sel yang lain ya. Supaya terjadi homeostatis atau keseimbangan pada sel itu. Makanya kalau di kehidupan itu kenapa harus ada kelahiran dan kematian, supaya ada terjadinya keseimbangan dalam dunia ini ya. Itu analoginya bagi sel juga. Nah, sel itu tidak akan muncul kembali yang baru apabila tidak ada sel yang mengalami kematian. Nah, apoptosis ini adalah kematian bunuh diri sel yang positif. Nah, di sini ada perbedaan dari nekrosis dan apoptosis ya. Jadi, perbedaan itu dilihat dari besar sel, kemudian dari inti, kemudian dari membran plasma, isi sel, kemudian kondisi radang di sekitar sel, dan peran fisiologis dan patologisnya. Nah, untuk besar sel sendiri, perbedaannya antara nekrosis dan apoptosis yaitu kalau yang nekrosis sel itu akan membesar atau akan bengkak. Sementara kalau apoptosis itu sebaliknya, dia akan mengecil. Nah, untuk gambaran intinya, kalau intinya dari nekrosis itu dia piknosis atau karyoreksis atau karyolisis. Jadi inti itu akan lisis atau pecah dengan sendirinya. Kemudian kalau apoptosis di sini intinya bukan pecah tapi mengalami fragmentasi atau dia terpotong-potong beberapa bagian kecil. Nah, sementara gambaran membran plasma pada nekrosis itu dia gambarannya sudah rusak membran plasmanya. Sedangkan pada apoptosis itu membran plasmanya masih utuh. Kemudian gambaran isi selnya sendiri, kalau pada nekrosis di sini ada terjadi pencernaan enzimatik dalam yang dapat menghilangkan sel. Jadi di sini isi sel itu menghasilkan enzim, yang enzim ini bisa menghilangkan sel itu. Nah, sementara di apoptosis isi sel itu masih utuh. Nah, kemudian gambaran radang, kalau nekrosis itu sering terjadi radang di sekitar sel itu. Sementara kalau apoptosis ya pasti ada radang, cuman dia tidak sesering dari nekrosis. Sementara gambaran fisiologis dan patologis, kalau nekrosis itu lebih ke arah patologis ya. Artinya di sini akan diakhiri oleh jejak sel yang sifatnya irreversibel atau tidak bisa kembali normal. Sementara kalau yang apoptosis di sini peran fisiologis dan patologis umumnya terjadi secara fisiologis. Bisa juga terjadi patologis, namun di sini patologis disebabkan karena adanya kerusakan genetik atau DNA dan juga adanya denaturasi protein.
Jadi pada intinya nekrosis itu bisa didefinisikan sebagai kematian jaringan yang dikarakteristikkan oleh adanya bukti dari kematian struktur dari sel itu. Nah, nekrosis ini sebenarnya ada 3 jenis nekrosis ya. Yang pertama itu nekrosis koagulatif, kemudian nekrosis kaseosa, dan nekrosis liquefaktif. Nah, untuk nekrosis koagulatif dari kata-katanya koagulatif atau koagulasi artinya ada penggumpalan darah. Nah, ini biasanya diakibatkan oleh kekurangan suplai darah pada suatu area. Nekrosis koagulatif ini adalah proses pola nekrosis yang paling umum. Nekrosis ini biasanya sering terjadi pada akibat dari infak pada organ seperti jantung atau ginjal. Tetapi juga dapat diakibatkan oleh cedera kimiawi. Sementara nekrosis kaseosa ini dianggap mempunyai hubungan dengan penyakit tuberkulosis. Tapi mungkin bisa saja pada kondisi lain. Nah, untuk nekrosis liquefaktif sendiri ini paling sering terjadi pada jaringan otak yang biasanya disebabkan karena adanya cedera yang fatal pada neuron, sehingga akan terjadi kerusakan neuron dan menyebabkan lisosom itu akan dilepas. Lisosom itu adalah sejenis antibodi ya, antibodi protein. Nah, lisosom itu akan dilepas dan akan dibawa ke dalam area di sekitar dari neuron yang rusak tadi. Nah, yang menyebabkan likuifaksi sel ini adalah lisosom itu tadi. Setelah likuifaksi, nah ini akan terjadi debris itu demam ya. Kemudian akan terbentuk seperti kista. Kista itu adalah benjolan kecil gitu ya. Nah, nekrosis likuifaktif ini sering terlihat pada infak di otak, tetapi juga dapat terlihat pada lesi bakteri yang disebabkan oleh adanya pelepasan bakteri dan enzim leukositik. Dan likuifaksi ini dapat terjadi pada area nekrosis koagulatif sebagai suatu perubahan sekunder. Ya, jadi pada intinya dari kata liquid ya atau leukosit ini artinya leukosit ya. Leukosit itu kan sel darah putih. Jadi adanya kerusakan pada sel darah putih, baik itu tadi leukositnya sendiri maupun lisosom tadi ya. Karena adanya cedera pada otak, bisa juga karena tumor ataupun mungkin ada kecelakaan sehingga aliran darah itu menyebabkan terhambat, dan di situ bakteri akan berkumpul di situ. Bakteri muncul akan muncul dan berkumpul di situ. Nah, ini slide gambar dari nekrosis koagulasi yang tadi Ibu sudah sebutkan, yaitu contoh pada organ ginjal. Jadi organ ginjal ini mengalami nekrosis atau kematian sel dari organ ginjal tersebut. Nah, ini biasanya terjadi pada penyakit-penyakit ginjal atau biasanya terjadi pada, kalau spesifiknya gagal ginjal ya, yang stadiumnya sudah stadium 4, sehingga sel-sel itu sudah mengalami nekrosis atau kematian sel yang dia tidak bisa kembali menjadi normal. Maka ginjalnya itu terkadang sudah tidak berfungsi lagi, bahkan bisa sudah diambil ginjalnya. Nah, ini gambaran dari nekrosis kaseosa ya, yaitu adanya kerusakan sel pada paru-paru. Ini diakibatkan karena adanya infeksi bakteri tuberkulosis ya, atau Mycobacterium tuberculosa pada penyakit TB paru. Jadi kalau kita nanti belajar tentang penyakit TB paru, nah patofisiologinya salah satunya ini terjadi nekrosis kaseosa. Jadi sel-sel yang sudah rusak, sudah mati, dan sel-sel yang mati itu akan muncul seperti pus ya. Pus itu efek dari adanya infeksi bakteri. Nah, bakteri itu akan lama-lama terjadi pengkejuan ya. Kaseosa itu adanya keju. Jadi kalau kita belah paru-parunya itu, kalau kita lihat di mikroskop itu dia bentukannya seperti padat, seperti keju. Warnanya putih, keputihannya, keju kan warnanya putih. Nah, itu kaseosa itu dari kata keju, pengkejuan. Jadi di sekitar pengkejuan, sekitar area putih itu ada area yang hitam. Nah, itu adalah nekrosis kaseosa. Nah, pada slide ini adalah gambaran dari kondisi yang disebut dengan gangren ya, kaki gangren, atau
biasanya orang awam sebutnya DM basah atau penyakit gula basah. Gula basah ini artinya lukanya tidak kering tapi malah mengalami kerusakan atau nekrosis. Nekrosis itu sudah hitam nih, lihat ya. Kalau ujung-ujung jarinya yang berwarna hitam ini berarti ini sudah tidak terpakai lagi, sehingga jari-jarinya ini lama-kelamaan akan putus sendiri, akan lepas dengan sendirinya. Makanya kalau kita lihat kondisi penyakit gula atau penyakit diabetes mellitus itu pasti terjadi gangren ya. Salah satunya gejalanya gangren, luka yang tidak kunjung sembuh, dan luka ini bisa menimbulkan infeksi, bahkan terjadi nekrosis. Nah, kalau sudah nekrosis itu biasanya dia cepat menyebar ya. Jadi kamu lihat gambar di bagian bawah itu kakinya semuanya hitam. Nah, kalau sudah kondisi seperti ini maka kakinya harus segera diamputasi. Ya, jadi serem ya kalau kita lihat kondisi ini. Makanya untuk pasien-pasien DM itu kelihatannya dia bisa survive, tapi sebenarnya kalau dia DM-nya basah, nah ini kondisi gangren ini atau nekrosis jaringan ini bisa terjadi. Nah, pada slide ini adalah gambaran dari kondisi yang disebut dengan gangren ya, kaki gangren, atau biasanya orang awam sebutnya DM basah atau penyakit gula basah. Gula basah ini artinya lukanya tidak kering tapi malah mengalami kerusakan atau nekrosis. Nekrosis itu sudah hitam nih, lihat ya. Kalau ujung-ujung jarinya yang berwarna hitam ini berarti ini sudah tidak terpakai lagi, sehingga jari-jarinya ini lama-kelamaan akan putus sendiri, akan lepas dengan sendirinya. Makanya kalau kita lihat kondisi penyakit gula atau penyakit diabetes mellitus itu pasti terjadi gangren ya. Salah satunya gejalanya gangren, luka yang tidak kunjung sembuh, dan luka ini bisa menimbulkan infeksi, bahkan terjadi nekrosis. Nah, kalau sudah nekrosis itu biasanya dia cepat menyebar ya. Jadi kamu lihat gambar di bagian bawah itu kakinya semuanya hitam. Nah, kalau sudah kondisi seperti ini maka kakinya harus segera diamputasi. Ya, jadi serem ya kalau kita lihat kondisi ini. Makanya untuk pasien-pasien DM itu kelihatannya dia bisa survive, tapi sebenarnya kalau dia DM-nya basah, nah ini kondisi gangren ini atau nekrosis jaringan ini bisa terjadi. Nah, untuk slide yang terakhir ini adalah pengertian apoptosis, tapi sebenarnya tadi sudah Ibu jelaskan ya tentang apoptosis. Jadi pada intinya apoptosis itu kematian karena sel itu sendiri, atau dia disebut dengan bunuh diri positif dari sel. Hal ini disebabkan karena adanya growth factor atau DNA sel atau protein yang dihancurkan dengan maksud untuk perbaikan. Jadi maksudnya ada positifnya ya, artinya di sini positifnya dia rusak tapi ada perbaikan di situ. Kemudian dia memiliki karakteristik sel di mana inti selnya mengalami pemadatan dan terjadi kerusakan membran sel. Apoptosis ini juga memerlukan sintesis aktif dari RNA dan protein, dan merupakan suatu proses yang memerlukan energi. Baiklah, itu tadi penjelasan tentang pertemuan yang kelima kali ini. Semoga kalian lebih paham apa perbedaan iskemik, nekrosis, infark atau juga apoptosis ya. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya.